warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pagi ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang penjumlahan pecahan. Nah, kita review dulu sebentar dari materi yang kemarin. Nah, bisa kita mempunyai sebuah roti ulang tahun ya, satu buah roti ulang tahun. Kemudian kita bagi 4 bagian sama besar. Nih ya, kita bagi 4 bagian, yaitu di sini 1/4 bagian, 1/4 bagian, 1/4 bagian, dan yang terakhir 1/4 bagian. Nah, kalau dijumlah, misal 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4, karena ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, sama dengan, masih ingat kemarin ya, bagian atas dinamakan pembilang ya, pembilang, namanya pembilang. Kemudian yang bagian bawah adalah penyebut. Masih ingat di kelas 4 tentunya ya, kalau ada penjumlahan pecahan yang sudah penyebutnya sama, tinggal ditulis satu saja ya, karena di sini penyebutnya 4, berarti ditulis 4. Kemudian baru kita tuliskan pembilangnya, 1, 1, 1, 1, sama dengan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 4/4, atau bisa dibilang 1. Kalau disederhanakan 4/4 adalah 1. Ini untuk mengulang dari pembelajaran yang kemarin saja. Kemudian kita masuk ke penjumlahan pecahan yang pertama, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebutnya sudah sama, penyebut sama. Contohnya seperti tadi, misal 4/5 ditambah 1/5 sama dengan, sama seperti tadi, karena penyebutnya sudah sama, kita tinggal tuliskan penyebut di sini. Kemudian kita tuliskan pembilangnya, 4 ditambah 1 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5/5. 5/5 bisa kita sederhanakan menjadi 1, atau bisa dibilang 5 dibagi 5 sama dengan 1, sama saja. Kemudian contoh lain, misal 3/7 ditambah 2/7. Ini juga sama, karena penyebutnya juga sudah sama, berarti tinggal kita tulis penyebutnya di sini adalah 7, berarti kita tulis angka 7. Kemudian di sini bilangnya ada 3 ditambah 2 sama dengan 3 tambah 2 sama dengan 5. 5/7 sama dengan 5/7. Ini sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bisa contoh yang lain, contoh ketiga ya, misal 5/8 ditambah 7/8 sama dengan, nah di sini juga sudah sama penyebutnya 8, berarti tinggal kita tuliskan angka 8 di sini. Ini tinggal kita tuliskan pembilangnya, 5 ditambah 7 sama dengan, 5 ditambah 7 sama dengan 12/8. Nah, kalau ada pembilang lebih besar dari penyebut, itu kita bisa sederhanakan kembali. Bagaimana caranya? Caranya di sini ya. Ini sama saja, kalau ditulis adalah 12 dibagi
8. Tentu saja kalian sudah memahami pembagian di kelas 3 dan 4 ya. 12 yang atas atau pembilang di dalam porokapet, kemudian pembaginya adalah yang di bawah atau penyebutnya 8. Berarti berapa kali dikali 1 ya? 1 dikali 8 sama dengan 8. Berarti sisanya adalah 4. Sama dengan, berarti kita menulisnya adalah 1, kemudian 4, sisanya ini kita tuliskan sebagai pembilang 4 per 8, pembaginya atau penyebut kita tetap tuliskan di penyebut 8. Berarti sama dengan 4 per 8. Masih bisa disederhanakan lagi sebenarnya. 1 di sini ya, 1 kemudian dibagi 4 sama-sama bisa, berarti 4 dibagi 4 sama dengan 1 per 8 bagi 4 sama dengan 2. Berarti bentuk paling sederhananya adalah 1 per 2. Nah, itu tadi yang pertama, yaitu tentang penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Penyebut berbeda. Contohnya 1/3 ditambah 1/4 misal. Nah, di sini situasinya adalah penyebutnya berbeda, yaitu 3 dan 4. Tidak boleh kita tulis salah satu. Nah, kita menjumlahkan pecahan seperti ini harus menggunakan KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Tentu kalian sudah pernah belajar KPK di kelas 4 ya. Yaitu KPK antara 3 dan 4 itu berapa? Kita cari dulu KPK antara 3 dan 4. Kalau Pak Anam di sini lebih suka menggunakan seperti ini. Kelipatan dari 3 itu berapa? 3, kemudian 3 tambah 3, 6. 6 tambah 3, 9. 9 tambah 3, 12. 12 tambah 3, 15. Dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian kita cari kelipatan dari yang angka 4. Itu kita tulis dulu 4. Kemudian 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Dan seterusnya. Nah, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Berarti yang sama paling kecil adalah, yaitu angka 12 di sini ya. Berarti kita samakan penyebutnya adalah 12 seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah di sini tadi adalah penyebutnya 12. Kemudian caranya adalah 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. 12 dibagi 3, kemudian dikalikan 1, pembilangnya dikali 1. Kemudian kalau di sini penjumlahan berarti ditambah, sama seperti 12 dibagi 4 dikalikan 1, atau 12 dikali dibagi 4 dikalikan 1 sama dengan berapa di sini? 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. 4. Kita tulis dulu penyebutnya tadi 12. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 dikali 1 sama dengan 4. Kita tulis di sini ya. Kemudian kita jumlahkan. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Sama dengan 3. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Per benar di 12. Berarti hasil dari 1/3 ditambah 1/4 adalah 7/12. Seperti itu. Kemudian misal kita kasih contoh satu kali lagi. Nanti ini silahkan dicatat di buku catatan kalian ya, biar bisa dipelajari untuk selanjutnya nanti.
karena ini akan berguna sampai ke kelas 6 dan seterusnya, sampai ke SMP bahkan ke SMA masih digunakan. Kemudian kita contoh yang lain, misal 1/4 ditambah 3/5 misal. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita cari dulu KPK dari 4 dan 5. Ya, seperti tadi aja. KPK antara 4 dan 5. Kalau Pak Anam lebih suka pakai seperti ini. Kalau bilangannya masih kecil lebih mudah ya. 4, kemudian 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 12, 12 tambah 4 16, 16 tambah 4 20, 20 tambah 4 24 dan seterusnya. Nanti bisa dilanjutkan sampai 40 dan seterusnya. Kemudian yang 5 tambah 5 10, 10 tambah 5 15, 15 tambah 5 20, 20 tambah 5 25 dan seterusnya ya. Kalian boleh menggunakan cara seperti ini, atau bisa juga menggunakan pohon faktor atau tabel juga boleh, sama saja ya. Bisa menggunakan pohon faktor misal 4 seperti ini, 2 kemudian 5 1 5. Nanti dicari KPK berarti sama dengan 2 kali 2 kali 5 sama dengan 20. Sini juga 20 ya. Boleh pakai cara yang seperti ini, atau pohon faktor boleh, atau tabel juga boleh, terserah kalian. Nah, tadi kita sudah mengetahui KPK-nya, yaitu KPK antara dari 4 dan 5 adalah 20. Berarti kita tuliskan 20 di sini. Caranya masih sama seperti tadi. Yang pertama yaitu 20 dibagi 4 dikalikan 1. Berarti di sini tulis dulu 20 dibagi 4 dikali 1. Kemudian ditambah 20 dibagi 5 dikalikan 3. 20 bagi 5 dikalikan 3. Nah, ini. Kemudian misalnya di sini ya, sama dengan, kita tulis dulu penyebutnya 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kemudian tambah 20 dibagi 5 sama dengan 4 ya. 4 dikali 3 sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti di sini 12 sama dengan, berarti berapa? 5 tambah 12 sama dengan 17/20. Jadi hasilnya adalah dari 1/4 ditambah 3/5 sama dengan 17/20. Seperti itu ya. Jadi kita belajar itu dulu. Tadi penjumlahan pecahan, penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan saja pembilangnya. Kemudian yang kedua yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, yaitu kita harus menyamakan dulu penyebutnya ya, dengan cara kita mencari KPK-nya. Seperti itu. Nah, kalian sudah tahu kan caranya penjumlahan pecahan, baik itu yang penyebutnya sama ataupun penyebutnya berbeda. Nanti kalau masih bingung, diulangi lagi videonya. Kalau masih bingung lagi, boleh tanya sama wali kelasnya masing-masing, bisa Bu Dewi atau Bu Dewi atau Pak Anam ya. Kemudian sekarang latihan soal. Silahkan ini dikerjakan di buku latihan matematika ya. 5/7 ditambah 2/7 sama dengan 3/4.
silakan dikerjakan nomor 1 sampai 8, dikerjakan, kemudian kalau bisa disederhanakan sesederhana mungkin ya. Tadi sudah Pak Nan kasih tahu contohnya, caranya menyederhanakan seperti apa. Silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing, kemudian nanti dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing. Seperti itu ya. Mungkin itu dulu dari Pak Anam, semoga bermanfaat, semoga keadaannya semakin membaik. Tetap semangat belajar, jangan sampai kendor ya. Dikurangi mainnya, main HP, kemudian main yang lainnya, fokus untuk belajar karena situasi seperti ini. Jadi kita harus sama-sama dewasa, harus menyadari diri ya. Kita harus saling mengingatkan, kemudian harus rajin belajar, berdoa agar keadaan semakin membaik dan kita bisa bersekolah kembali dan bertemu teman-teman yang lain. Itu dulu dari Pak Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.